Nah, kita akan mulai dengan aljabar bilangan kompleks. Ya, jadi seperti sistem bilangan yang lain, ya kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian, dan seterusnya. Contohnya nanti kita akan gunakan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Jadi kalau yang di sini Z1 ini dalam bentuk rektangularnya adalah X1 ditambah JY1. Ya, tentu saja X1-nya itu bagian real, Y1-nya itu adalah imajiner karena ada J di sini, ya, J atau I, ya. Kemudian yang ini adalah bilangan kompleks Z1 tapi dalam bentuk polar, ya, yang dituliskan dengan magnitud dan sudutnya. Nah, kemudian ini bilangan kompleks yang kedua dan ini bentuk polarnya. Nah, sekarang bilangan kompleks itu dikatakan sama atau identik, ya, hanya jika, ya, bagian realnya sama, bagian imajinernya juga sama. Ya, baik nilai angka numeriknya maupun positif negatifnya, ya, harus sama persis. Nah, kemudian aturan penjumlahan dalam bilangan kompleks. Nah, menjumlahkan bilangan kompleks itu kita bisa lakukan dalam bentuk rektangular. Nah, cara menjumlahkannya adalah bagian real ditambahkan dengan bagian real dan dia menjadi hasil penjumlahan bagian real dan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner dan dia menjadi hasil penjumlahan bilangan kompleks tadi. Ya, real dengan real, imajiner dengan imajiner untuk penjumlahan. Ya. Hal yang sama berlaku untuk pengurangan. Jadi dia dilakukan dalam bentuk rektangular seperti ini. Bagian real itu dioperasikannya dengan real, imajiner dengan imajiner. Ya. Kemudian perkalian dengan konstanta itu kita akan kalikan baik bagian imajiner maupun bagian real, ya, dengan nilai konstanta yang dikalikan. Nah, contohnya penjumlahan kita lakukan dengan apa? Dengan bagian real dan bagian real. Ini bagian realnya 4. Ini bagian realnya berapa? Min 8. Ya, tidak masalah posisinya ditaruh di depan atau belakang. Kalau tidak ada J-nya ya berarti dia real. Ya, berarti bagian realnya 4, di sini min 8, jadi min 4 min 8. Yang bagian imajinernya ini min 3, ini plus 2, ya. Sehingga kita dapatkan hasil min 4 min J. Misalkan soalnya seperti ini. 4 min 3J ditambah dengan 5 dengan sudut 90 derajat. Hasilnya berapa? Yang sebelah kiri itu bentuknya rektangular, yang sebelah kanan bentuknya polar. Kalau kita mau jumlahkan, maka yang kita lakukan, kita samakan bentuknya menjadi rektangular. Di 4 min 3J ditambah berapa? 5 dengan sudut 90 derajat itu rektangularnya apa? 90 derajat itu sampai di mana toh? Nah, sampai di sini. 90 derajat. Terus magnitudnya 5, berarti ada di J, 2J, 3J, 4J, 5J. Nah, di sini kan, ini kan panjangnya 5 satuan. Nah, jadi di titik ini nih. Berarti 5 dengan sudut 90 derajat itu bentuk rektangularnya 5J. Nah, titik ini kan 5J. Realnya nggak ada realnya 0 di sini kan. Nah, berarti 5 90 derajat itu adalah 5J.
Jadi gimana nih? Hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa nih? 4 min 3J ditambah 5J hasilnya 4 plus ya, jadi kalau kalian menemukan ada penjumlahan kok bentuknya tidak sama, ya harus disamakan ya dalam bentuk rektangular. Jadi 4 min 3J ditambah 5 dengan sudut 90 derajat sama dengan 4 plus 2J. Nah, sekarang kalau ini 2 dengan sudut min 90 derajat ditambah 5 dengan sudut 90 derajat. Berapa hasilnya? Nah, 2 dengan sudut min 90 derajat, polarnya berapa? Min 2 J. Dengan sudut 90 derajat, hasilnya 3J. Kalau diminta untuk dalam bentuk polar, ini menjadi 3 dengan sudut. Nah, gitu ya. Nah, contoh soal berikutnya, pengurangan. Nah, ini pengurangan, tapi ada juga perkalian dengan bilangan real. Ya, jadi yang sebelah kiri ini bilangan kompleks min 1 plus 4J saya kalikan dengan 3 dikurangi bilangan kompleks yang sebelah kanan ini, tapi dia dikalikan dulu dengan 2. Ya, jadi ini 3 dikalikan min 1, min 3, kemudian 3 dikalikan 4J, ini plus 12J. Jadi bilangan kompleks yang di depan ini menjadi min 3 plus 12J. Kemudian bilangan kompleks yang kedua, ya, ini minnya saya pertahankan di luar, ya, berarti yang saya kalikan dengan 7 adalah 2. 2 kali 7, 14. 2 kali min J, min 2J. Nah, sehingga hasilnya, ya, yang real dengan yang real berarti min 3 dikurangi 14, hasilnya min 17. Dan plus 12J dikurangi min 2. Min jadi plus, jadi plus 14J.